Halo guys, selamat datang di Racun Tech TV, channel yang membahas seputar teknologi. Dan kali ini kami ingin merekomendasikan HP nih buat kalian di awal tahun 2023 dari kelas range harga 1 jutaan sampai 10 jutaan. Dan sedikit disclaimer sebentar ya guys, bahwa handphone pilihan kami ini sifatnya subjektif, murni pendapat kami saja. Jika ada yang kurang atau ada tambahan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan nominasi di sini sifatnya baru, bukan handphone second ya guys. Jadi untuk harganya adalah harga handphone baru di tahun 2023. Nah, langsung saja rekomendasi pertama dari range harga 1 sampai 1,5 juta. Ada Samsung A04e dengan dibekali spesifikasi yakni berupa prosesor MediaTek Helio P35 dengan ukuran layar 6,5 inch. Resolusinya sudah HD+, resolusi kamera belakang 13 megapiksel plus 2 megapiksel, dan sudah OIS sehingga membuat perekaman video makin stabil. Dengan baterai kapasiti 5000 mAh, membuat handphone ini layak untuk menyandang status handphone terbaik di kelas 1 sampai 1,5 juta. Next kategori di range harga 1,5 sampai 2 juta. Ada Infinix Hot 11s. Meskipun brand ini ada sedikit kelemahan tentang software update dan OS-nya yang terasa seperti itu-itu saja, tapi atas pemberian hardware yang diberikan, menjadikan handphone ini layak untuk dibeli di kelas budget 1,5 sampai 2 juta rupiah. Untuk spesifikasinya sendiri, handphone ini sudah dibekali dengan NFC dan MediaTek Helio G88 dual chip prosesor. Baterainya 5000 mAh, power marathon tech with 18 watt fast charging. Kabel datanya sudah Type-C guys. Kamera belakangnya 50 megapiksel plus 2 megapiksel plus AI lens triple kamera dengan quad flashlight. Kamera depan 8 megapiksel dengan dual flashlight. Dual speaker cinematic, dual speaker dengan DTS. Menjadikan handphone ini masih layak untuk dibeli. Next di rentang harga 2 sampai 3 juta rupiah. Jika kalian tidak peduli dengan nama brand, kami merekomendasikan handphone brand terbaru, yakni Tecno Pova 4 Pro, karena sekarang harganya juga sudah turun guys. Dengan desainnya yang futuristik, menjadikan nilai lebih HP ini di tengah menjamurnya ponsel-ponsel dengan layar yang terlalu lebar. Penggunaan panel AMOLED juga kian menambah kesan mewah dalam HP ini loh. Dengan dibekali chipset MediaTek Helio G99 dan dengan adanya RAM yang cukup besar, kalian bisa membuka berbagai aplikasi dengan lancar. Dan tentunya lebih nyaman karena ditemani dengan baterai yang juga berkapasitas besar, yakni sebesar 6000 mAh dengan pengisian cepat 45 watt. Next di rentang harga 3 sampai 4 juta rupiah. Kami merekomendasikan Vivo T1 5G dengan varian RAM 8GB dan internal 128GB. Selain jaringannya sudah mendukung 5G, Vivo T1 5G ini juga tampil dengan desain mewah. Hal ini berkat permukaan bodi smartphone yang dilapisi crystalline matte sehingga terasa nyaman di permukaan tangan kalian dan tidak meninggalkan bekas sidik jari. Dukungan layar yang tajam dengan refresh rate yang tinggi dan tampilan layar yang cukup lebar yakni 6,58 inch. Performa handal berkat chipset yang bertenaga dari MediaTek Dimensity 810 5G dengan fabrikasi 6 nanometer, di mana terdapat CPU 8 core yang memiliki kecepatan clock speed hingga 2,4 GHz dengan 20% lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Dan smartphone ini didukung triple kamera guys. Di belakang dengan resolusi 50 megapiksel, kamera depth 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depan menggunakan single kamera dengan resolusi 16 megapiksel. Baterainya sudah 5000 mAh, dan perangkat ini diklaim mampu bertahan selama 8 jam untuk memainkan game dan 20 jam untuk streaming YouTube, 23 jam untuk membaca Kindle, atau 121 jam untuk memutar musik. Next di range harga 4 sampai 5 juta. Jika sebelumnya ada Vivo T1 5G, kali ini kami merekomendasikan varian Pro-nya, yaitu Vivo T1 Pro 5G. Selain desain kekinian dan bodi yang compact,
smartphone ini juga sudah menggunakan layar AMOLED Full HD+. Performanya juga juara guys, karena bukan MediaTek. Kali ini Vivo menyematkan chipset besutan Qualcomm, yakni Snapdragon 778G 5G, yang diproses dengan fabrikasi 6 nanometer. Smartphone ini memiliki CPU 8 inti dengan kecepatan hingga 2,4 GHz. Vivo T1 Pro 5G ini juga tidak lupa mengusung sensor kamera yang memadai. Di bagian belakangnya tersemat triple kamera yang mencakup sensor utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Vivo sendiri mengklaim bahwa kemampuan video recording kamera utama smartphone ini dapat mencapai resolusi 4K pada 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya, kalian dapat menikmati kamera selfie dengan resolusi 16 megapiksel yang juga menyuguhkan stabilisasi. Vivo T1 Pro 5G juga membekali baterai sedikit lebih rendah dari saudaranya nih guys, yakni 4700 mAh. Namun dengan efisiensi dayanya, kinerja smartphone ini sudah cukup digunakan seharian penuh guys, karena menggunakan tipe panel AMOLED. Vivo juga menyertakan dukungan teknologi fast charging hingga 66 watt untuk mengisi ulang daya dalam waktu kurang dari 1 jam. Selanjutnya di rentang harga 5-6 jutaan. Kami merekomendasikan smartphone Poco F4 5G dengan varian RAM 8GB dan internal 256GB. Secara desain, ponsel ini terbilang kekinian, dengan desain flat dan mengkotak ala iPhone ya guys, dan modul kamera Poco F4 saat ini terbilang lebih luas dengan berbentuk persegi panjang. Bodi belakangnya sendiri sudah menggunakan material kaca, dan ada sertifikasi IP53 yang membuat smartphone Poco terbaru yang satu ini lebih tahan dari percikan air. Meskipun sensor sidik jarinya masih belum menggunakan teknologi in-display, panel milik Poco F4 tergolong superior guys. Berukuran 6,67 inci dengan layar A4 AMOLED Full HD Plus tersebut sudah mendukung Dolby Vision. Punya 4 bezel yang relatif tipis, serta terlindungi dari Gorilla Glass 5, plus dimensi kamera punch hole-nya yang juga kecil guys, sehingga tak begitu mendistraksi konten, dan sudah menggunakan fitur NFC. Poco F4 memiliki sensor utama 64 megapiksel dengan aperture 1,8 dengan dimensi sensor setengah inci, ditemani sensor ultrawide 8 megapiksel dan sensor makro 2 megapiksel. Dua sensor utama dibuat dari pabrikan OmniVision. Bagian depan ada sensor Sony IMX596 20 megapiksel dengan aperture 2,4 yang cukup berkualitas untuk ambil foto di berbagai kondisi pencahayaan. Dan performa ponsel yang satu ini cukup kencang guys, dengan dukungan dari Snapdragon 870 5G dengan clock speed maksimum sangat tinggi hingga 3,2 GHz. Chipset yang satu ini memang jadi favorit guys, memberikan performa tinggi dengan suhu yang cukup terkendali. GPU Adreno 650 yang dibawanya juga mendukung game dengan refresh rate yang tinggi. Untuk kapasitas baterainya sendiri terbilang tidak begitu besar ya guys, hanya di 4500 mAh. Namun nyatanya smartphone ini masih sangat cukup untuk penggunaan standar harian, tanpa perlu takut kehabisan daya sebelum jam tidur. Dan yang istimewa, dukungan fast charging di Poco F4 kini hingga 67 watt. Jadi kalian tidak perlu membeli fast charger lagi guys. Next di kategori rentang 6-8 juta. Dari sekian banyak, kami memilih Samsung A73 5G. Ponsel ini memiliki desain minimalis yang cantik, hampir mirip dengan Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung juga telah membekali HP ini dengan layar Super AMOLED Plus dengan ukuran 6,7 inci dengan resolusi hingga Full HD Plus. Memiliki dukungan refresh rate 120 Hz dan memiliki aspek rasio 20:9. Sehingga Galaxy A73 akan menghadirkan layar berukuran besar dengan ketajaman detail yang tinggi. Bagian performa Samsung Galaxy A73 5G dibekali dengan chipset Snapdragon 778G. Ini merupakan salah satu upgrade chipset dibandingkan pendahulunya, yakni Samsung Galaxy A72 yang menggunakan chipset Snapdragon 720G. Dengan chipset Snapdragon 778G 5G, membuat Galaxy A73 5G lebih kuat dan hemat daya baterai dibandingkan pendahulunya guys. Samsung Galaxy A73 5G menjamin penggunanya bisa menggunakan HP ini dengan lebih aman dan nyaman,
karena Samsung telah membekali HP ini dengan sertifikat IP67 yang tahan air dan debu yang sangat baik. Jadi ketika HP Samsung ini terkena hujan dan tercebur ke dalam air hingga 1 meter selama 30 menit, HP Samsung Galaxy A73 ini akan tetap aman karena sudah bersertifikat IP67. Kelebihan Samsung Galaxy A73 5G ini juga didapatkan dari spek kamera yang dimilikinya guys. Kamera utama mempunyai resolusi hingga 108 megapiksel. Kamera tambahan lainnya memiliki resolusi masing-masing 12 megapiksel, 5 megapiksel, dan 5 megapiksel. Untuk kamera selfie di Samsung Galaxy A73 5G sudah memiliki resolusi 32 megapiksel yang tersemat di layar punch hole. Samsung Galaxy A73 5G juga sudah mempunyai baterai berkapasitas besar, yakni 5000 mAh. Ditambah dengan kemampuan mengisi daya baterai dengan cepat menggunakan fast charging 25 watt melalui port USB Type-C. Dan yang terakhir di range harga 8-10 juta rupiah. Kami merekomendasikan Asus Zenfone 9. Asus Zenfone 9 ini dirancang sebagai ponsel flagship dengan desain yang compact, andalan baru dari Asus. Penampilan bagian depan Asus Zenfone 9 memang tak banyak berubah ya guys, masih mirip dengan Asus Zenfone 8. Asus menyebut bahwa bodi Zenfone 9 tidak lagi memakai bahan kaca. Namun bagian depan HP flagship ini masih memakai kaca Gorilla Glass Victus. Sedangkan bagian belakang menggunakan bodi polimer. Asus Zenfone 9 kini sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP68. Sertifikasi ini belum ada guys di Zenfone 8. Dengan IP68, HP Asus terbaru ini dijamin tahan terhadap debu di seluruh bodinya guys. HP ini juga kedap di dalam air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Bagian layar Asus Zenfone 9 masih sama dengan seri sebelumnya, yakni 5,9 inch. Layarnya memang cukup kecil untuk kelas HP premium saat ini ya guys. Namun sudah dibekali dengan panel sumber AMOLED guys dengan resolusi sudah Full HD+, sehingga kepadatan pikselnya tembus 445 ppi. Sebagai informasi tambahan, layar Asus ini sudah mengantongi sertifikasi White Fine, sehingga Anda bisa memutar film di Netflix, HBO Go, dan sejenisnya. Dengan resolusi tertinggi di HP ini, layar HP ini juga mendukung pemutaran konten HDR10+. Asus Zenfone 9 diperkuat oleh Snapdragon 8 Plus generasi 1 dari Qualcomm. Chipset ini dipilih Asus karena memiliki performa yang kencang dan lebih hemat daya dibandingkan chipset seri sebelumnya. Snapdragon 8 Plus generasi 1 juga sudah dibekali GPU Adreno 730 atau 818 MHz, DSP Hexagon, dan ISP Spectra generasi terbaru, serta modem internal 5G X65. Tidak hanya itu saja guys, pada dapur pacu HP ini juga sudah didukung RAM 16GB LPDDR5 dan memori internal 256GB berjenis UFS 3.1. Bagian kamera belakangnya adalah 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766 yang sudah didukung gimbal OIS atau Optical Image Stabilization. Gimbal OIS buatan Asus membawa teknologi stabilisasi 6 sumbu yang memberikan kompensasi terhadap guncangan hingga 3 derajat guys. Lebih baik dari OIS konvensional dengan kompensasi 1 derajat guncangan saja. Dan kamera ultrawide-nya adalah 12 megapiksel. Bagian depan kamera selfie-nya sebesar 12 megapiksel dengan sensor Sony IMX663. Kamera ini juga didukung oleh dual pixel PDAF atau Face Detection Autofocus, sehingga memberikan foto selfie yang lebih fokus dengan detail yang bagus. Baterai Asus Zenfone 9 tidak terlalu besar guys, hanya 4300 mAh saja, dengan fast charging 30 watt. Akan tetapi daya tahan smartphone ini terbilang tinggi guys. Oke guys, sekian rekomendasi dari Racun Tech TV. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya guys. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Lalu share jika bermanfaat dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe. See you on the next video guys and bye-bye.